Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Mengidap penyakit kronis sejenis kanker ginjal stadium 3 jelas tak mudah dilalui siapa saja. Tak terkecuali penyanyi Vidi Aldiano. Sudah 5 tahun lebih berjuang, bahkan di tahun 2019 silam, ia pernah menjalani operasi pengangkatan kanker di Singapura. Hingga rutin menjalani kemoterapi, namun ada kalanya berjuang melawan kanker ginjal stadium 3 yang sudah menyebar ke beberapa bagian tubuhnya ini, membuat Vidi begitu amat pesimis dan frustasi. Teranyar melalui postingan videonya, Vidi mendadak memaklumatkan rencana untuk menghentikan kemoterapi yang selama ini dijalaninya. 2025 ini ada kemungkinan gue juga udah harus stop kemo gue karena it's been too long, dan kalaupun gue lanjutkan mungkin akan ada side effects yang lebih parah di badan gue. Jadi itu salah satu yang bikin gue kepikiran juga. Ya, Vidi mengaku selama ini dirinya selalu berusaha ceria di depan publik. Namun, ada kalanya ia juga lelah dan stres berjuang melawan penyakit yang dideritanya sejak 5 tahun silam ini. Ia merasa tubuhnya sudah tak kuat menahan ujian sakit ini, apalagi jika harus terus menjalani kemoterapi. Nada pesimisme pun diakuinya bisa hinggap ke siapa saja yang pernah menjadi pejuang kanker. Jadi kadang-kadang mental juga kena, terutama awal tahun ini sampai hari ini pun pikiran gue banyak sekali mengalami kekalahan gitu. Ya walaupun teman-teman mungkin lihat gue orangnya hahaha segala macem, to be honest it's not always hahaha di dalam sini gitu. Jadi sejak postingan video bernada pesimisme itu mencuat, sontak fans Vidi dan warganet lainnya terenyuh mendengar nada putus asa dari Vidi yang biasanya ceria ini. Sehingga mereka pun berbondong-bondong membubuhkan komentar bernada memberi semangat untuk Vidi. apapun restoran dari hidup gue itu sebaiknya katanya harusnya dihilangkan, tapi kan it's not, hidup tuh kan gak kayak gitu ya, kayak pasti hidup tuh pasti ada stresnya gitu. Kali ya gue mau minta terus dukungan dan doa teman-teman semuanya supaya aku tetap ya semangat, and also gue selalu ingin mendoakan juga buat semua warrior cancer di luar sana yang masih berjuang. It's not easy guys, I know, tapi gak ada cara lain selain kita harus terus berjuang. Jika Vidi tengah berada dalam situasi pesimisme yang akut atas sakit yang dideritanya hingga memutuskan untuk berhenti menjalani kemoterapi, di tempat berbeda, Bahtera, aktris Sherina Munaf dan Baskara Mahendra sudah tak bisa lagi diselamatkan. Kemarin sejoli yang menikah pada 3 November 2020 lalu ini resmi diputus cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara fair stake. Keputusan itu diambil majelis hakim setelah di 2 kali sidang berturut-turut, Baskara sama sekali tak menunjukkan batang hidungnya ke Pengadilan Agama. Hakim pun akhirnya memutuskan menerima gugatan cerai Sherina. Kalau 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka perkara bisa diputus tanpa kehadirannya pihak tergugat. Jadi informasi yang terakhir yang kami dapatkan karena baru selesai persidangannya, persidangan Sherina hari ini adalah diputus dengan putusan per stake. Usai diputus cerai, Sherina yang kemarin hadir memilih bungkam saat ditanya juru warta. Ia pergi bergegas dengan kawalan keluarga dan manajemennya. Sherina, ya. Jangan dorong. Sherina gimana? Dari hari ini Sherina. Awas, sorry mas. Maaf. Maju dong, maju. Ambil jalan ya. Oke, yuk. Sorry. Mundur dong. Sorry. Sidangnya bagaimana hari ini Sherina? Sorry. Sehat hari ini kan? Ternyata lagi sakit. Ada apa di bawah tuh? Pelan-pelan tuh. Oh, hati-hati. Sorry. Ya, rumor ihwal keretakan Bahtera sejoli ini beredar sejak akhir 2024 lalu. Ketika itu penggemar baru menyadari Sherina tak lagi memajang foto suaminya di akun media sosial miliknya. Baskara sendiri memilih diam ketika isu tersebut muncul pada Oktober 2024. Tapi nyatanya jalinan cinta suci sejoli ini benar-benar rapuh hingga berakhir di pengadilan kemarin.
Selama 4 tahun mengayuh Bahtera, sejoli ini sama sekali belum dikaruniai anak. Lantas akankah setelah keputusan cerai ini tak ada lagi celah untuk sejoli ini kembali? Nanti mungkin bisa ditanyakan. Ditanyakan ke siapa? Jadi proses berikutnya, kalau pihak tergugat dia keberatan, maka dia ada upaya hukumnya namanya perzet. Dia mengajukan perlawanan tentang putusan perstek ini dalam tenggang waktu 14 hari. Ya, terhitung isi putusan itu sampai kepada pihaknya, kepada dia. Saat Sherina baru saja menyandang status janda, di tempat berbeda, nasib pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Kiwobo makin terpojok setelah Mahkamah Agung menyatakan mencabut berita acara sumpah advokat bagi kedua pengacara nyentrik tersebut. Imbasnya baik Rasman maupun Firdaus sama-sama tidak bisa menjalankan profesinya sebagai advokat setelah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten membekukan berita acara sumpah advokat masing-masing. Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Pembekuan ini terjadi setelah keduanya terlibat dalam kericuhan sidang dugaan pencemaran nama baik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Seteru dua pengacara yang paling vokal mengusulkan pembekuan sumpah advokat terhadap Rasman dan Firdaus, yakni Hotman Paris Hutapea pun langsung merespon keputusan Mahkamah Agung. Bahkan sejak keputusan ini mencuat, baik Rasman maupun Firdaus, karir kepengacaraannya dianggap tamat alias berakhir. Kalau dibekukan artinya masih bisa diaktifkan kembali, tetapi selama pembekuan sama saja dianggap selama pembekuan maka dianggap dia tidak mempunyai surat bas. Artinya tidak bisa praktek sebagai pengacara. Tanggal 6 kejadian, tanggal 7 saya udah ngomong di Instagram gua. Bapak Ketua Mahkamah Agung, harus karena perbuatannya itu jelas-jelas telah menghina hakim di dalam persidangan sudah terlalu kelewatan, maka yang tepat adalah surat basnya dicabut. Dan ternyata sekarang terkabul, cuma dipakai istilah dibekukan. Orang terang benderang begitu, mana ada pengacara di meja hakim koruptor, masa dituduh hakimnya begitu? Aduh, manusia apa kayak gitu? Di saat Hotman Paris menyambut sukacita atas keputusan Mahkamah Agung, sesaat setelah kabar pembekuan sumpah advokat itu mencuat, Rasman langsung bereaksi di depan juru warta. Menurut Rasman, keputusan Mahkamah Agung belum sepenuhnya bisa diterima. Ia berdalih tak bisa dianggap melanggar kode etik advokat, lantaran statusnya sebagai terdakwa saat sidang, bukan sebagai pengacara. Saya disumpah itu bukan atas usulan DPP KAI. Saya tidak pernah dipecat oleh DPP KAI. Saya mengundurkan diri. Saya disumpah HAPI. HAPI sudah diperiksa. Ada dilapor ijazah palsu. Mereka malah mencabut laporan mereka karena mereka malu. Oke. Yang kedua, tidak tepat ditimpakan ke saya yang disebut dengan contempt of court. Karena saya bukan pengacara di situ. Saya adalah terdakwa. Sebaliknya, Rasman akan menempuh jalur organisasi yang menaunginya terkait pembekuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lantas benarkah setelah resmi dibekukan sumpah advokatnya, Rasman bukan saja terancam tak bisa beracara di pengadilan, tapi juga terancam dibui setelah dilakukan pihak Pengadilan Jakarta Utara ke Barreskrim Polri. Pembekuan advokat, silakan mereka. Saya sudah sampaikan tadi ada kekeliruan di situ. Ya, nah kalau itu memang ada kekeliruan, biar organisasi saya yang menjawab. Besok organisasi saya akan memanggil saya. Kami tunggu besok apa yang harus kami apa yang harus kami lakukan. 3 malapetaka kepada Rasman. Laporan polisi saya, dia sudah terdakwa. Terdakwa saja sudah merupakan suatu malapetaka itu bagi dia. Duduk dengan botaknya itu di persidangan. Kedua, basnya dibekukan. Ketiga, itu laporan pengadilan di Mabes. Buka bajumu yang warna-warna hijau itu, pangkat-pangkatmu yang bintang-bintang itu semua jual ke Impres di Pasar Senen agar kau bisa makan. Atau aku
Manis kayak kamu.